Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, back to me, back to Eva. Hari ini kita bakal bahas tentang cervical cancer atau biasa dipanggil kanker cervix. Jadi apa-apa aja sih tentang kanker cervix? So, check it out. Jadi, kanker serviks adalah kanker yang menginfeksi bagian serviks atau leher rahim yang menghubungkan antara rahim dan vagina. Menurut data dari WHO, terdapat 490.000 wanita terdiagnosa kanker serviks setiap tahunnya dan 240.000 diantaranya dinyatakan meninggal. Dari 80% untuk semua kasus tersebut ditemukan di negara-negara berkembang seperti halnya Indonesia. Di Indonesia sendiri, setiap hari dapat ditemukan 40-45 kasus kanker serviks setiap hari. Dan setidaknya setiap 1 jam terdapat 1 wanita yang meninggal karena kanker serviks. Karena itu, kanker serviks masih dinobatkan sebagai salah satu pembunuh wanita dan penyebab kematian wanita utama Indonesia. Lalu, penyebab dari kanker ini adalah HPV atau Human Papilloma Virus, di mana HPV ini dapat menyebabkan perubahan pada sel-sel leher rahim yang akhirnya berkembang dan mengganas menjadi kanker. Dan untuk setiap wanita yang sudah aktif atau sudah pernah berhubungan seksual, 80% sangat beresiko terkena virus HPV. Jadi, siapakah yang beresiko tertular virus HPV ini? Penularan virus HPV ini sendiri dapat ditularkan melalui hubungan seksual, terutama seseorang yang sering berganti-ganti pasangan. Namun, bila tidak berganti-ganti pasangan, resiko terkena HPV masih bisa terjadi pada seseorang yang aktif secara seksual. Untuk hubungan seksual satu pasangan dapat mengurangi resiko kanker serviks. Yang lainnya adalah orang yang melakukan hubungan seksual di usia dini, merokok, dan apabila memiliki keluarga dengan riwayat kanker serviks. Namun, perlu digarisbawahi bahwa kanker serviks bukanlah penyakit keturunan. Jadi, bagaimanakah tanda seseorang yang sudah terjangkit oleh kanker serviks? Yakni nyeri pada perut bagian bawah, pendarahan setelah melakukan hubungan seksual, pendarahan padahal sudah menopause, adanya keputihan yang bercampur darah dan berbau tidak sedap. Namun, kanker serviks memiliki harapan hidup yang tinggi karena perkembangan kankernya yang lambat, yakni dalam kurun waktu 3-17 tahun. Karena sebelum menjadi kanker sel atau sel kanker, pada serviks ini akan mengalami luka dalam rentan waktu tersebut. Namun, tidak memunculkan gejala di luar tubuh dan luka tersebut muncul tanpa rasa nyeri. Sehingga banyak yang menyepelekan dan melewatkan begitu saja, padahal bila ditangani dengan segera, kemungkinan untuk menjadi kanker dapat dicegah. Lalu, cara-cara apa saja yang dapat dilakukan untuk mendeteksi kanker serviks ini? Yakni dengan melakukan pap smear. Wanita yang tidak pernah menjalani pap smear atau yang tidak menjalani pap smear secara teratur beresiko tinggi menderita kanker serviks. Selain itu, ada pemeriksaan lain dengan IVA atau pemeriksaan inspeksi visual dengan asam asetat
yang dapat dilakukan di layanan kesehatan manapun dan rumah sakit manapun, karena IVA tidaklah invasif. IVA dapat dilakukan dengan meneteskan asam asetat atau cuka dengan kapas di leher rahim, lalu dalam waktu 1 menit hasil sudah dapat terlihat dan diamati. Jika dalam hasil terdapat bercak putih, maka IVA dinyatakan positif dan harus segera dilakukan penanganan di rumah sakit. 2 pemeriksaan ini sebaiknya dilakukan minimal 1 tahun sekali. Ada banyak hal yang dapat dilakukan untuk mencegah kanker serviks, seperti melakukan vaksin HPV di usia pranikah, rajin melakukan pap smear setiap 1 tahun sekali bagi yang sudah aktif secara seksual, dan memelihara kesehatan tubuh. Meskipun demikian, jika sudah terkena kanker serviks, maka ada beberapa metode pengobatan yang bisa dilakukan. Jika terdeteksi kanker serviks stadium awal, maka pengobatannya dilakukan dengan cara menghilangkan kanker serviks tersebut, dengan cara dilakukan pembedahan, baik dengan pembedahan laser, listrik, dengan cara pembekuan, dan pembuangan jaringan kanker serviks. Untuk kasus kanker serviks stadium berikutnya akan dilakukan operasi pengangkatan kandungan atau histerektomi secara menyeluruh agar kanker tidak berkembang. Namun, jika sudah terdeteksi cukup parah, maka metode yang dapat dilakukan adalah kemoterapi dan radiasi. Semakin dini diobati, maka kanker serviks kesempatan untuk sembuh semakin besar. Jadi, masih enggankah untuk deteksi dini? Karena semakin dini ditangani, maka semakin besar kemungkinan untuk sembuh. Ayo, kita jaga kebersihan daerah kewanitaan dan jangan sampai kanker merebut serviksmu.